tutupin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti kemarin yang sempat diutarakan di pertemuan sebelumnya, saya nggak akan berpanjang lebar karena pemateri utama harusnya Kang Egi dan pemateri kedua utama itu Mas Dot. Saya hanya Woi, saya terakhir cuy. Mestinya tadi cuma 5 menit. Nah, yang di kesempatan kali ini mungkin saya cuma pengen sharing-sharing aja di tentang hal yang mungkin setidaknya menurut saya lagi terutama di bidang yang saya geluti sekarang, terkait dengan RNA. Nah, ya mungkin dari judulnya sudah kelihatan bagaimana kita berpikir how we think about targeting RNA with small molecules. Jadi berhubung bidang kami di sini kimia organik, tapi juga bau-bau biokimia, jadilah ini yang saya bahas hari ini. Kemudian terkait dengan topik malam ini juga, sebenarnya ini baru jadi tadi sore slide-nya. Jadi komen sekali kalau misalnya ada banyak kekurangan di sana sini. Dan yang jelas saya ambilkan ini berhubung kemarin saya baca ini di review terbaru. Jadi nanti akan ada beberapa hal yang saya sendiri masih belum paham. Cuman berhubung kita niatnya sharing-sharing saja, barangkali nanti ada teman-teman yang lebih mengetahui, ya bisalah ikut berdiskusi bersama. Nah, ini saya ambil dari 2 jurnal. Ini part A, nanti ada part B tentang RNA modification. Dua-duanya terbitan tahun 2010. Nanti untuk yang poin kedua itu barusan terbit Juni 2020, sorry. Jadi memang yang bahasan yang lagi hot-hotnya di bulan ini. Oke, mungkin lanjut saja. Kalau kita bicara tentang drug discovery, otomatis kita bakal nyangkut banyak hal. Penemuan tentang obat itu mesti terkait dengan banyak hal. Dan apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan omics atau hal-hal yang terkait dengan biologi-biologi seperti itu. Nanti ketemunya ya mungkin semi-semi kalau bisa dikatakan singularitas. ada pertemuan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Bakal sangat intens ketemunya. Mungkin di situ ada bisa dilihat terkait perkembangan drug discovery mulai dari tahun 1940-an, 1950-an sampai yang terupdate setelah penemuan Ribotex. Ribotex itu ribonuclease targeting chimeras. Jadi itu terkait dengan obat yang menargetkan RNA, atau kita bilang saja ini terkait timeline penelitian DNA dan RNA. Nah, itu terkait timeline-nya. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih di bagian kanan A, tuh. Kalau kita pengen bikin obat pasti butuh target. Nah, dan paling sering yang digunakan sebagai target itu protein. Nah, di antara protein-protein yang sudah diteliti atau sudah terdeteksi yang bisa digunakan sebagai obat, ternyata hanya 15% dari keseluruhan protein yang bisa dijadikan obat atau druggable proteome. Nah, jadi nggak semua protein layak untuk bisa dijadikan sebagai obat. Jadi sekitar 85% sisanya ya bisa dikatakan undruggable. Nah, cuman kalau kita pengen tahu kacamata besarnya itu, gambaran besarnya seperti apa, ternyata protein ini sendiri cuma sebagian kecil dari keseluruhan dari DNA kita. Jadi kalau misalnya
data genomik kita itu dijadikan protein, total yang bisa jadi protein itu cuma sedikit, dan di antara yang sedikit itu sangat lebih sedikit lagi yang bisa dijadikan obat. Nah, di apa namanya grafik pie yang sebelah kanan itu kelihatan seberapa kecilnya itu trackable proteome, sementara sisanya itu apa namanya DNA yang eh, apa DNA yang tertranskripsi jadi RNA ataupun yang tidak tertranskripsi itu lebih banyak. Nah, jadi kalau kita ingat ada central dogma biologi di mana ada DNA, terus DNA dijadikan protein, dijadikan RNA, terus dari RNA jadi protein, itu nampaknya mewakili dari yang kecil tadi, dari bulatan yang hijau tadi. Yang kurva pi yang ini, yang hijau. Nah, sementara sisanya RNA yang apa namanya tertranskripsi dari DNA yang tidak mengkode suatu protein atau kita katakan non-coding RNA itu jauh lebih banyak daripada yang jadi protein. Nah, itu poin pertama. Jadi non-coding protein atau non-coding RNA itu jauh lebih banyak daripada yang coding RNA atau bisa dibilang RNA yang tidak menjadi protein itu jauh lebih banyak daripada yang bisa menjadi protein. Dan itu proporsinya akan lebih banyak lagi ketika suatu organisme itu semakin kompleks. Jadi di poin B itu kelihatan perbandingannya Drosophila melanogaster sampai ke Homo sapiens. Jadi non-coding RNA itu akan semakin banyak untuk organisme yang lebih kompleks. Nah, penemuan yang terakhir ternyata non-coding RNA atau mungkin dulu sempat dikatakan junk oleh beberapa ilmuwan di masa itu sebagai sampah waktu itu, ternyata dia memiliki fungsi. Jadi non-coding RNA itu baru tersingkap bahwa ternyata dia punya desain untuk memiliki fungsi yang langsung masuk ke metabolisme. Jadi di situ ada beberapa contoh terkait misalnya yang microRNA yang ikutan di regulatory sistem badan, sistem metabolisme tubuh dan seterusnya. Nah, alhasil diketahui bahwa nampaknya ini memang bagus nih non-coding RNA, dia punya chance yang besar untuk dijadikan target sebagai target obat. Itu karena dia ternyata memiliki fungsi yang bisa langsung bersentuhan dengan metabolisme dari tubuh. Nah, lanjutnya, kemudian ketika kita pengen membuat atau mengakses RNA sebagai drug target, nah kita harus tahu dulu nih, kita harus kembali ke dasarnya dulu. Nah, ini satu contoh aja mikroRNA. Jadi kenapa kok mikroRNA? Karena sangat terkait dengan mekanisme silencing. Jadi kalau misalnya kita punya tangan nih, kenapa kok tangan jarinya 5 nih? Nah, karena yang di bagian tengah itu di silence dia gennya. Jadi atau mungkin kenapa kok telinga adanya di sini, nggak di kaki misalnya. Nah, itu salah satu fungsi dari silencing microRNA untuk memposisikan
organ-organ dan seterusnya. Itu salah satu fungsinya. Nah, kemudian kalau kita pengen kenalan dulu sama microRNA, kita perlu tahu microRNA itu susunnya seperti apa. Jadi yang A itu sebagai typical microRNA, dia terdiri dari ada internal loops-nya. Jadi misalnya ini kursornya kelihatan nggak sih? Ini ada internal loop. Jadi kalau misalnya di DNA kan kita kenal ada pasangan-pasangan basa, AT, GC, kan gitu. Nah, di microRNA juga sama. Nah, tapi di satu tempat dia ada mismatch. Jadi ini misalnya ada A tapi dia nggak punya pasangan di sini. Nah, ini mengakibatkan membentuk struktur ada loop di situ. Kemudian misalnya lagi ada AC di sini. Ini kan ada mismatch juga kan, mismatch pasang basa. Ketidaksinkronan pasangan basa, kemudian dia juga bentuk loop di situ. Dan seterusnya. Sampai yang paling ujung, ini biasa disebut hairpin loop. Ini tipikal bentuk microRNA. Kemudian, microRNA ini apa namanya? Biogenesisnya gimana? Jadi pembuatan microRNA dalam tubuh normalnya itu seperti apa? Itu bisa dilihat, misal di poin B, awalnya itu adalah primary microRNA. Jadi dia sebagai mungkin bahannya lah, katakanlah kayak gitu. Bahannya kemudian dia ketemu nih sama protein namanya drosha. Nah, dia dipotong tuh. Nah, terus dibawa oleh eksportin ke apa namanya? Ke bagian ke sitoplasma di luar inti. Nah, kemudian di luar inti dia ketemu sama protein namanya dicer, dipotong lagi untuk menjadi mature microRNA atau microRNA yang memang sudah matang yang siap digunakan untuk silencing. Nah, tadi mature microRNA tadi bertemu dengan protein namanya RISC, dia membentuk kompleks. Dengan kompleks ini dia bisa merepress ekspresi suatu gen dan seterusnya. Nah, ini tipikal biogenesis dari microRNA. Nah, kalau misalnya kita lihat tipikal biogenesisnya, kita sebenarnya udah ada bayangan nih. Kalau misalnya kita pengen menjadikan ini sebuah target, nah ada banyak titik yang bisa kita gunakan sebagai targetnya. Misalnya, kalau kita sasar protein drosha misalnya, nah itu otomatis menginhibisi yang bagian belakang-belakang sini. Itu satu poin. Atau yang kedua, kita bisa sasar dicernya, atau mungkin di RISC-nya, atau dan seterusnya. Yang jelas ada beberapa poin yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan. Oh, ini kira-kira bisa nih jadi target. Ini satu hal. Nah, kemudian ini setelah tahu biogenesisnya seperti apa, oke, kita siap untuk membuat suatu obat. Tapi tentunya ketika bikin obat harus jelas interaksinya sama yang mana. Misalnya obat A interaksi dengan protein B misalnya. Atau obat A ternyata bukan interaksinya sama B, tapi sama protein C. Oleh karena itu, kita bikin nih, kita identifikasi nih, ini cocoknya sama mana. Kalau misalnya di kimia sintesis ada kimia kombinatorial. Jadi ketika ada satu sintesis ini dikombinasikan dengan banyak variasi, terus dibikinlah banyak turunan-turunan. Nah, kalau ini terkait dengan perlakuan, jadi ya perlakuan A dikombinasikan dengan macam-macam, yang cocok yang mana itu yang kita ambil. Ya intinya hampir semua drug design itu pasti melalui proses seleksi kombinatorial macam-macam gini.
Ini sekedar info singkat. Lantas, nah ini saya nggak akan bahas terlalu detail masalah ini karena ada banyak istilah teknis. Cuman yang pengen saya tekankan, yang pengen saya underline, pertimbangan apa yang digunakan untuk menentukan target sebuah obat, khususnya di RNA. Itu ada pertimbangan bioactivity sama selectivity. Di bioactivity ada sub turunannya. Itu ada kita melihat functional target site, terus ada target site expression, ada rate of RNA turnover dan seterusnya. Terus untuk yang di selectivity ada uniqueness of target site, kemudian expression of on or off target, kemudian on or off target in functional site. Tapi intinya adalah dua pertimbangan ini yang sangat kita katakan mayor lah di masalah pertimbangan untuk pembuatan target. Selain kalau misalnya kita cawe-cawe nih masuk ke farmasi, pertimbangan farmasi farmakologis, maka kita juga mempertimbangkan dua hal nih. Ada farmakokinetik sama farmakodinamik. Jadi kalau farmakokinetik bagaimana obat itu masuk ke dalam tubuh, kemudian kalau farmakodinamik bagaimana tubuh itu merespon obat yang masuk. Itu sekedar pertimbangan pembuatan obat. Nah, lanjut. Nah, ini kemudian setelah kita assess tadi ya, atau memilah dan memilih RNA atau target obat atau target lah kita katakan gitu, target mana yang kita pilih, kemudian kita assess tuh. Nah, assessing-nya itu seperti apa? Nah, untuk yang di masa kini, untuk sekarang setidaknya ada 4 hal yang jamak digunakan sebagai assessment terkait dengan yaitu untuk menyeleksi RNA binding small molecules. Jadi bagaimana ketika obat sebelum menjadi obat tentunya si molekul harus cocok dengan targetnya atau setidaknya berinteraksi. Nah, untuk ngetes itu yang nampaknya cukup intens untuk dipelajari sampai sekarang ada 4 hal ini untuk memvalidasi. Pertama ada in vitro assay. Itu tipikal dari qPCR nampaknya itu. Kemudian ada target engagement. Ini terkait pemilihan target mana yang mau kita tembak lah istilahnya. Mungkin di depan atau di tengah atau di belakang dari sebuah RNA, di sisi mana yang kita akan tembak lah, itulah pakai dengan uji jam clip atau RNA binding module, ada macam-macam lah. Itu ada tulisan clip, itu maksudnya cross linking immunoprecipitation. Jadi intinya untuk mencari target yang pas dari sebuah molekul. Kemudian untuk memvalidasi juga pakai RNA sequence atau juga dengan mengekspresikan ke sel lain atau mungkin lebih lanjut nanti ke in vivo assay. Jadi setidaknya ini alat-alat yang digunakan atau hal-hal yang sering dipakai untuk memvalidasi apakah molekul kita, small molecule yang kita punya itu memang beneran bisa binding atau enggak ke RNA target. In case kita di sini temanya adalah targetnya adalah RNA. Nah, ini untuk pengantar di awal. Kemudian di antara tema-tema RNA yang mungkin baru in sekarang, selain masalah obat, ini ada penelitian baru, bukan baru sih, penelitian lama yang dibangkitkan lagi. Jadi dulu pernah ada penelitian ini, tapi karena keterbatasan alat, ya datanya nggak lengkap-lengkap amat. Tapi untuk 2 tahun terakhir, baru 2 tahun terakhir, itu
ada penelitian yang lama-lama tadi itu dibangkitkan lagi dengan teknologi yang dipakai sekarang. Nah, kenapa kok ini penting? Karena atau kenapa kok terinspirasi untuk membangkitkan lagi? Jadi, eh, apa namanya, kita di masa ini, di penelitian di biologi atau biologi molekuler atau di biochemistry atau di chemical biology, itu sudah cukup mapan terkait dengan DNA modification atau histone modification atau apa namanya, perubahan kromatin dan seterusnya. Itu udah sangat bisa dikatakan sudah mapan sekali penelitian terkait itu. Cuman di awal-awal ya sekitar setengah abad yang lampau itu penelitian mengenai RNA modification udah ada. Tapi dulu sangat terbatas, sekedar paling TLC. Jadi kalau thin layer chromatografi cuma memisahkan apalah itu. Kalau misalnya terpisah ya berarti ada modifikasi, kalau enggak ya nggak ada. Cuman nampaknya dengan teknologi yang ada sekarang kayak NGS ataupun mungkin ya berbagai macam lah, itu akan sangat memudahkan untuk mereveal apa yang beneran terjadi, mekanisme apa yang terjadi di RNA modification yang dulu sempat diteliti tapi belum jelas maksudnya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa poin penting terkait RNA modification di kanker yang memungkinkan ini sebagai target baru sebuah target target obat baru. Jadi kalau yang tadi protein dan seterusnya, kalau sekarang memungkinkan kita membuat membuat obat baru dengan target yang baru. Jadi mungkin untuk ke depan ini bakal sangat in juga. Kalau misalnya lihat di Nature Februari lalu, itu ada judul yang unik kan. Jadi kita kesampingkan dulu CRISPR karena RNA modification sedang take off. Nah, itu ada judul kayak gitu di Nature. Nah, oke. Ini terkait dengan RNA modification. Jadi intinya apa sih RNA modification? RNA modification itu ya intinya perubahan yang terjadi pada RNA. Itu intinya itu aja. Nah, kemudian perubahan yang bagaimana yang terjadi? Nah, otomatis karena levelnya itu adalah RNA, yang terjadi perubahannya adalah perubahan kimia di situ. Nah, perubahan apa saja yang terjadi? Mayornya adalah metilasi. Metilasi atau penambahan metil di situ. Bisa kita lihat yang ini kan ada tulisan M kecil nih. M kecil itu nama metilasi. Ada M7G. Jadi perubahan metil di di posisi ketujuh dari guanin. Kan ini ya, guanin kan ini. Saat kita hitung aja lah, mungkin review untuk kimia organik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Ini di posisi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini posisi 1, ini posisi kelima untuk sitosin. Nah, ini yang terkait perubahan metilasi. RNA yang berubah dimodifikasi khususnya reaksi metilasi. Kemudian selain metilasi ada lagi ini perubahan dari adenin to inosin, A to I, kan? Adenin ke inosin. Kemudian ada pseudouridin ini. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, bentuknya itu kayak cuma berubah kayak gini, berubah 180 derajat. Mungkin bisa bayangin, bisa nggak bayangin? Jadi ini kursornya kelihatan ya. Nah, di sini N-nya ini pindah ke sini. N-nya ini pindah ke sini kayak diputar gitu aja, tut gitu. Nah, karena ini cuma sekedar muter gitu aja, terus ini dikatakan pseudouridin. Ini berbeda dengan yang ini, yang terjadi pada transfer RNA.
Ini beneran terjadi perubahan, sorry sorry sorry, ini udah berbeda lagi. Ini ada hybrid, kombinasi beberapa perubahan. Nah, poinnya adalah memang, hal ini unik, ada perubahan yang terjadi pada RNA atau kita sebut RNA modification, dan memang ini nampaknya akan sangat intens untuk ke depan, untuk beberapa tahun yang akan datang. Kenapa kok bisa kita katakan akan intens? Gini, kalau misalnya kita lihat, eee, histone modification atau DNA modification atau modification yang lain, itu akan sangat terkait dengan 3 hal. Satu, ada writer yang membuat perubah, terus ada reader yang membaca perubahan, terus ada eraser-nya, ada untuk menghilangkan perubahan. Mungkin kalau misalnya kita lihat di yang poin yang bagian yang kedua, ada M6A ini, di writer itu ada beberapa protein di sini. Methyl apa, methyltransferase 3, terus 14, 16, 5 dan seterusnya. Ini ada writer di sini. Terus ada reader-nya juga diketahui di sini. Terus ada eraser juga diketahui, dan efeknya pada pairing ATGC, nggak ada efek. Di Hogenstein pair-nya nggak ada efek. Oh, berarti ya ini yang sudah lama diketahui. Jadi ini satu-satunya RNA modifikasi RNA yang sudah diketahui sejak 50 tahun yang lalu. Baru ini. Yang udah ya kita katakan lengkap. Nah, kemudian, kalau misalnya kita lihat tabel periodik unsur nih, waktu itu Rutherford, atau siapa sih yang bikin awal-awal tuh, kan belum komplit tuh, tabel periodiknya belum komplit, ada masih banyak yang bolong-bolong. Nah, bolong-bolong itu sebagai prediksi dia bahwa kemungkinan di yang bolong-bolong itu ada unsur-unsur yang masih bisa kita temukan. Unsur-unsur yang sangat berperan, sangat fundamental, tapi belum ditemukan. Nah, sama di RNA modification ini masih ada banyak yang unknown. Jadi masih perlu penelitian yang lebih lanjut untuk kita tahu misalnya siapa readernya M7G metilasi di guanin, atau erasernya itu siapa, atau mungkin di adenin to inosine itu readernya masih belum diketahui, erasernya juga belum diketahui, tapi efeknya udah diketahui. Misalnya kayak gitu. Jadi ada banyak ada banyak poin-poin yang masih belum diketahui yang memungkinkan ini akan menjadi hal yang bagus. Nah, kemudian hubungannya sama obat itu apa? Kan gitu. Kalau misalnya kita tahu nih, bahwa RNA kan berperan penting terhadap translasi, kan? Atau katakan terhadap metabolisme tubuh berikutnya secara molekuler. Nah, ketika kita tahu peran-peran dari writer, reader, eraser, itu bisa kita gunakan sebagai target, terutama di yang kita katakan sebagai protein yang pengenal kanker misalnya, atau ini misalnya katakanlah modifikasi ini tipikal ke kanker tertentu. Nah, kalau kita tahu nih, modifikasi A itu tipikal terkait dengan kanker serviks misalnya, berarti kita bisa nih target ke writer-nya, atau target ke reader-nya, atau target ke eraser-nya. Nah, akhirnya kita punya peluang baru untuk menemukan obat baru juga, untuk membuat terapi baru, kan gitu. Sehingga di masa depan kemungkinan di terapi-terapi kanker itu akan masih terbuka lebar peluangnya. Ini terkait dengan lokasi-lokasi aja. Jadi kalau misalnya ada buletan-buletan ini maksudnya perubahan-perubahan, modifikasinya itu di posisi mana aja. Ini contohnya di RNA transfer ini ada di posisinya ini, di bentuk ininya ini, jangkarnya ini. Atau mungkin di messenger RNA ini ada tipikal di cap-nya, ada di pojokan ini. Kemudian ada di
entire body-nya itu ternyata ada juga, dan seterusnya. Kemudian di microRNA juga ada. Uh, ini sebagai contoh aja, sekilas aja. Kemudian kalau kita lihat di salah satu perubahan uh, metilasi atau pada adenosin atau metiladenosin misalnya. Ini kita lihat di sini ada beberapa juga, terutama di processing microRNA ini misalnya ada di bulatan-bulatan ini. Nah, artinya itu ikut terlibat di situ. Sekedar contoh saja. Ini contoh juga modifikasi RNA. Ini misalnya ini nih, ada penutupan cap dari RNA. Jadi misalnya ini ada messenger RNA, posisi paling depan ini dimodifikasi oleh protein namanya RNMT misalnya. Ini satu contoh saja. Nah, intinya apa? Balik lagi bahwa ketika kita bisa tahu protein apa yang menjadi atau membuat terjadinya modifikasi dari RNA yang tipikal dengan penyakit tertentu, kita bisa gunakan itu sebagai kesempatan kita untuk membuat terapi baru, membuat drug yang baru, membuat jalan pengobatan yang baru dari yang sudah ada sekarang. Jadi barangkali untuk ke depan bisa lebih macam-macam pengobatannya, atau mungkin bahkan lebih baik dari ada yang sekarang, ya who knows. Tapi yang jelas setidaknya itu yang sampai sekarang sudah diketahui, dan nampaknya akan lebih banyak lagi yang akan kita ketahui. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih.